Halo. Gimana kabarnya? Pasti luar biasa. Luar biasa baik ya. Ke pagi ini siapa yang udah sarapan? Udah sarapan belum? Ranu udah sarapan dong pastinya. Ranu udah sarapan. Sudah mandi. Sudah mandi. Ya, jadi harus sarapan dulu, mandi, baru kita mau sekolah minggu. Sekolah minggu. Biar sekolah minggunya semangat. Iya. Gitu. Yuk kita mau mulai sekolah minggu, kita mau memuji nama Tuhan. Iya, semangat. Dan gak sabaran ya? Oke. Oh iya, kita mau menyanyi selamat pagi Tuhan katanya. Yuk. Yuk, pakai tepuk tangan ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ulangi lagi sekali. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Yeay. Adik-adik ngerasain nggak sih betapa indahnya berkatnya Tuhan walaupun kita di rumah saja pandemi seperti ini? Iya, Contohnya pastinya apa ya berkatnya Tuhan ya? banyak Mbak Lia. Iya. Yang pasti teman-teman sampai sekarang masih bisa ngikuti sekolah minggu. Iya, masih sehat itu berkat yang paling luar biasa. Dek Ranu berkatnya apa Dek Ranu? Wih, Iya. bisa sekolah minggu sama teman-teman Iya, juga walaupun katanya. online. Iya. Yuk, sebelum kita lanjut sekolah minggu, mari kita berdoa. Mas Bagas hantarkan ya. Yuk, mari kita berdoa. Ucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan sudah berkati kami pagi hari ini untuk mengikuti sekolah minggu online pada pagi hari ini. Berkati sekolah minggu kami dari awal tengah hingga akhir supaya dapat mengikutinya dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Ya Tuhan, bimbingan anak-anak ini sehingga kami dapat mendengarkan dan melaksanakan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Amin. Yeay, pinter. Hai, mau nyanyi apa? Udah siap nyanyi lagi? Udah siap nyanyi lagi? Udah siap, kita mau nyanyi Kasih Yesus indah-indah, oh indah ya. Yuk. Sambil tepuk tangan lagi ya. Pakai gerakan juga boleh yuk. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Ulang lagi dari kasih. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih siapa? Indah dari pelangi, Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Wih, yuk Dek Ranum, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mbak Lia hantarkan. Yuk. Oke, yuk mari kita Sebelum berdoa. kita mendengarkan firman Tuhan, sikap berdoa, tangan dilipat, mata Mata dipejam. Ya. Yuk, 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Tuhan telah memberkati kami, membangunkan kami sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami. Tuhan siapkan hati kami, biarlah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, simak firman berikut ya. Jangan sampai teman-teman bengong. Simak baik-baik supaya dapat mendengarkan dengan baik juga. Oke? Sip. Sip. Halo, selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat hari Minggu dan juga selamat sekolah Minggu di pagi yang cerah ini. Kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena kita selalu diberi kesehatan
dan boleh berjumpa pada sekolah minggu online pada pagi ini anak-anakku. Anak-anakku sehat semuanya? Ibu percaya Tuhan selalu memberkati anak-anakku dan pasti pagi ini Tuhan beri kesehatan anak-anakku. Mari anak-anakku, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan terlebih dahulu mari kita berdoa. Ibu antarkan. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan Yesus. Di pagi ini kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kau beri kami dan anak-anak kami sehat walafiat Tuhan. Dan pagi ini kami akan siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati anak-anak kami, siapkan pikiran dan juga fisiknya Tuhan. Biarlah anak-anak kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan tenang. Dan juga apa yang kami dengar bolehlah dimengerti oleh anak-anak kami. Kami percaya Tuhan Kau menyertai kami semuanya. Sehingga sekolah minggu pagi ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anakku semuanya. Mari kita akan dasari firman Tuhan pada saat ini. Kita ambil dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Ayo anak-anakku baca firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya ya. Kita buka ayat Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Ya, mari kita baca firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mendapatkan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari batra itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku ku taruh di awan, supaya itu menjadi tanda-tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingatkan perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah, untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian anak-anakku firman Tuhan mengenai Nabi Nuh dan juga anak dan istrinya. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ya, pada saat ini ya judul renungan dan juga firman pada pagi ini kita ambil yaitu Tuhan tak pernah ingkar janji anak-anakku. Tuhan tidak pernah ingkar janji anak-anakku. Ya. Nah, di dalam bacaan tadi ya cerita tentang Nabi Nuh ya. Anak-anak kau tahu tentang Nabi Nuh? Ya. Aku percaya dan saya ibu percaya bahwa anak-anakku pasti pernah mendengar cerita tentang Nabi Nuh. Di mana Nabi Nuh adalah nabi yang bagaimana anak-anakku? Nabi yang baik, nabi yang takut akan Tuhan, ya dah? Dan juga nabi yang taat pada Tuhan. Sehingga apa anak-anakku? Sehingga Nabi Nuh adalah nabi yang disayang Tuhan. Ya, nabi yang dikasihi Tuhan. Ya, oke anak-anakku. Pada dulu, ya zaman dulu, ya itu banyak manusia yang berdosa. Ya,
sehingga Tuhan sebenarnya ingin menghukum manusia itu. Tetapi pada saat itu Nabi Nuh adalah nabi yang baik, sehingga Tuhan menjanjikan sesuatu yang indah buat Nabi Nuh. Ya, walaupun Tuhan Yesus mau menghukum ya bangsa pada saat itu, tapi Nabi Nuh sudah diberitahu Tuhan Yesus untuk menyediakan apa anak-anak yang disediakan, yaitu kapal yang besar, bahtera yang besar, ya, untuk menyelamatkan ya keluarga Nabi Nuh ya dari hukuman Tuhan, yaitu air bah yang akan datang, hujan yang deras, banjir yang besar. Ya. Sehingga pada saat itu Tuhan menjanjikan ya untuk mendapatkan keselamatan Nabi Nuh itu. Ya. Kemudian semua sebelum bencana itu datang, ya, air bah itu datang, ya, Tuhan Yesus ya sudah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat bahtera, kapal yang besar, yang isinya nanti keluarga Nabi Nuh dari istri, juga anak dan menantunya, dan juga semua binatang, kemudian semua tanaman, tumbuhan ya harus dimasukkan di dalam bahtera itu. Karena apa? Bumi akan dimusnahkan oleh banjir dan juga air bah itu. Ya, anak-anakku. Nah, berapa lama anak-anakku? Berapa lama Tuhan akan memberikan air bah itu? Ternyata lama anak-anakku. 40 hari. Ya, 40 hari lama anak-anakku. Bosan nggak anak-anakku kalau ada di bahtera selama 40 hari? Bosan kan? Ya, bosan ya. Sama seperti Nabi Nuh ini. Ya, tetapi Tuhan menjanjikan anak-anakku, Tuhan menjanjikan bahwa setelah 40 hari ya akan ada busur yang terlepas. Ya, jadi bahteranya ya kapalnya Nabi Nuh besar sekali anak-anakku ini. Ya, kapalnya besar ya, isinya semua hewan, semua tanaman dan keluarga Nuh ada di sini. Ya, padahal ini ya air bahnya luar biasa anak-anakku. Ya, tapi karena janji Tuhan ya akan memberi apa anak-anak busur. Ya. Nah, busur di sini Tuhan memberikan adalah busur yang indah, yaitu apa anak-anakku? Pelangi. Yang dimaksud busur di sini adalah pelangi yang menaungi kapal Nabi Nuh. Ya, sehingga harapannya bahwa setelah ada gelombang, setelah ada banjir, ada pelangi yang indah. Ya, kemudian air bahnya surut anak-anakku. Nah, itulah janji Tuhan pada keluarga Nabi Nuh. Ya, walaupun pada zaman itu ya Tuhan akan memusnahkan dunia, bumi, tetapi ada keluarga yaitu Nabi Nuh yang diselamatkan. Dan Tuhan memberi jaminan bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan. Ya, itu. Kemudian mengapa ya Nabi Nuh ya diselamatkan? Karena apa? Karena Nabi Nuh adalah nabi yang baik, yang taat, semua keluarganya ya baik semua. Ya, itu karena kebaikan Tuhan juga. Ya, dan itulah janji Tuhan kepada Nabi Nuh akan memberi keselamatan. Nah, seperti adik-adikku juga. Ya, pada saat ini anak-anakku masa-masa corona, yaitu bencana datang ya di bumi Indonesia ini. Ya, ya, banyak orang yang sakit, banyak orang yang mati. Takut ya, kita takut kan? Ya, tetapi percaya Tuhan akan memberi semuanya indah pada waktunya anak-anakku. Yang penting apa? Ya, yang penting kita setia dengan janji Tuhan. Ya, dan apabila kita berjanji anak-anakku berjanji, itu harus ditepati. Karena apa? Ya, karena janji itu apa yang diucapkan, ya, itu harus ditepati anak-anakku. Ya, makanya anak-anakku, ya,
harus percaya Tuhan dan takut akan Tuhan, ya, jangan pernah bohong, ya. Jadi apa yang diucapkan iya, iya, ya. Apa yang diucapkan tidak, begitu, ya. Makanya Tuhan pasti akan mengasihi orang yang jujur, ya. Dan Tuhan akan memberi jaminan, ya, yang indah buat kehidupan anak-anakku. Makanya, ya, hari ini hikmah kita, ya, karena kesetiaan, ya, karena kesetiaan kita, kasih kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan janji yang indah itu. Nah, kita nggak usah takut Tuhan, ya, nggak usah takut kehidupan ini, ya. Bahwa masa-masa corona pun, ya, anak-anak tidak boleh keluar, tidak bisa sekolah, tidak bisa bermain, jangan takut, ya. Itu pasti akan berlalu pada waktunya, ya, sehingga anak-anakku nanti bisa bebas dan juga anak-anakku nanti bisa bermain kembali. Yang penting anak-anakku sekarang rajin sekolah minggu, setiap minggu, ya, ikut YouTube ini, ikut online, ya, kemudian rajin berdoa, kemudian juga memuji nama Tuhan, ya. Jadi harus selalu bahagia dan gembira, ya. Oke anak-anakku, mari kita, ada lagunya loh Nabi Nuh, ya, ada lagunya, ya. Mari kita menyanyi bersama-sama, ya anak-anakku, ya. Ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang diselamatkan. Nah, itu lagu yang mudah yang kita bisa nyanyikan. Anak-anakku yang bahagia, ya, ini Ibu Nur ada kuis, ya, silahkan nanti dijawab, ya, dan juga nanti jawabannya dikirim Bu Ica, ya, Bu Pendeta, ya. Ada 3 pertanyaan, ya. Yang bisa jawab, ya, nanti dikirim secepatnya. 3 penjawab nanti dapat hadiah dari Bu Nur. Ya. Pertama, ya, kapal yang dinaiki Nuh itu namanya kapal apa, anak-anakku? Kedua, berapa lama Nuh ada di dalam kapal saat air bah datang? Ya. Kemudian, ya, yang dimaksud busur, ya, yang dimaksud busur di sini di dalam Alkitab bacaan kita tadi, apa anak-anakku yang membuat indah semuanya? Ya, silakan jawab anak-anakku, ya. Tunggu hadiah dari Bu Nur. Oke, selalu sehat anak-anakku bersama ayah bunda dan juga ayang, dan juga kiranya anak-anakku selalu diberkati. Jangan nakal, ya, selalu happy, ya, selalu bahagia, ya, dan jangan rewel, ya. Karena apa? Memang saat corona ini, ya, susah, sedih anak-anakku. Tapi percaya Tuhan akan memberi pelangi yang indah buat anak-anakku, dan pasti semua keadaan ini akan membaik dan kita akan mendapatkan sukacita yang luar biasa. Kiranya Tuhan selalu memberkati anak-anakku dan kita selalu diberi damai sejahtera. Tuhan selalu memberkati anak-anakku dan keluarga. Amin. Nah, adik-adik, aktivitas kita hari ini kita mau buat kapal. Ini tadi Dek Rana udah buat sendiri kapalnya. Seperti ini ya contohnya ya. Yuk kita buat bareng-bareng yuk. Sama Dek Rana juga yuk. Adik-adik yang adik-adik siapin hanyalah kertas biasa sama spidol. Nanti di tengah-tengah kapal kita mau buat salib gitu. Yuk, udah siap semua kertas sama spidol? Yuk. Ini kertasnya kita lipat jadi 2 seperti ini. Kita lipat. Nah, kalau sudah jadi 2 seperti ini, kita lipat lagi jadi 2 lagi biar agak kecil.
Udah kan tengah-tengahnya udah ada garisnya ya. Nah, garisnya ini buat kita lipat yang pinggir-pinggir ke tengahin biar sama ratanya, sama besarnya. Udah, habis itu udah seperti ini ya adik-adik ya. Nah, habis itu yang bawah ini kita naikin semuanya, kanan kiri kita naikin. Sudah adik-adik. Setelah itu pinggir-pinggirnya ini kita masukin ke dalam. Nah, masukin ke dalam ya, seperti ini ya. Semua empat-empatnya kita masukin ke dalam seperti ini. Pasti adik-adik udah pernah bikin dong ini. Yo, orang tuanya bisa bantu juga kok sama adik-adiknya. Kalau adik-adiknya kesusahan, udah masuk semuanya ya ini ya, lipat-lipatannya ya. Kalau udah ini dibuka, nah seperti ini, kita lipat lagi seperti ini. Nah, nanti bentuknya seperti ini ya. Iya, Dek Ranu juga semangat buat kapal. Kalau udah, yang bagian bawah tadi kita naikin. Nah, naikin. Ini juga kita naikin, satu sisinya dinaikin lagi. Udah jadi bentuknya segitiga seperti ini. Nah, tengahnya kita buka lagi, jadi seperti ini lagi. Nah, ini tinggal yang pinggir-pinggir kita buka. Nah, seperti ini tuh udah jadi kapal nih. Ya, orang tuanya boleh dibantu buat anak-anaknya kalau anak-anak kesusahan. Udah jadi seperti ini ya. Nah, terus kita buat salibnya di tengah-tengah. Tinggal gambar saja salib di tengah-tengah ya adik-adik ya. Iya, Adik Ranum pengen gambar katanya. Udah, ini salibnya kita gambar di tengah-tengah sini. Dah, jadi deh seperti ini. Nah, pinter. Gimana Adik Ranum firmannya? Mendengarkan enggak tadi? Wah, ngantuk. Jangan sampai ngantuk ya teman-teman, mendengarkan firman Tuhan ya. Yang pasti apa yang kalian dengarkan, apa yang kalian saksikan bisa kalian lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari, untuk sesama, untuk teman, dan untuk semuanya yang pastinya yang baik-baik. Dek Ranum sudah nggak sabar mau nyanyi lagi. Nyanyi, mau tepuk tangan. Nyanyi apa? Nyanyi apa Dek Ranum? Nyanyi kasihnya seperti sungai. Oh, yuk, yuk yang semangat ya. Tepuk tangan yuk. Salah kunci. Sekolah minggu sudah usai, tapi jangan lupa nanti di akhir sekolah minggu teman-teman ada satu aktivitas yang kalian harus buat. Oke, sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa penutup. Mbak Lia hantarkan. Yuk, kita mau berdoa. Nyanyi dulu Mbak Lia. Oke, nyanyi apa ini? Cari tempat, cari tunjuk, cari tanah yang panjang, cari manis tempat cincin, cari kelingking ku sayang. Mari kita satu dua
Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan hari ini Bapak, sehingga kami dapat menyelesaikan sekolah minggu pagi ini dengan selamat Bapak. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan beraktivitas. Tuhan lindungi kami, Tuhan berkati kami, Tuhan jagai kami dimanapun kami berada. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, sebelum usai, Mas Bagas sama Mbak Lia mau ngasih sedikit apa ya Mbak Lia? Sedikit tips bagi teman-teman yang sudah main-main, yang sudah bepergian, jangan sampai lupa pakai masker. Maskernya mana? Oh ya, masker. Ini dipakai seperti ini dan selalu jaga jarak. Yes. Jaga jarak ya, jaga jarak. Ini karena sekolah minggu dekat, tak apa-apa. Nah, harus jaga jarak. Jangan sampai lupa untuk cuci tangan juga, oke? Semoga sehat selalu buat teman-teman semua yang di rumah. Kita bertemu lagi di sekolah minggu online di lain kesempatan. Oke? Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.